Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D yang beranggotakan saya sendiri, Elsa Oktaviani, Wulandari, dan Adin Hidayat akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang apa yang dimaksud dengan sarana dan prasarana pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan untuk proses belajar mengajar pada sekolah, baik itu yang bergerak maupun yang tidak bergerak, untuk dapat menunjang tujuan dari pendidikan, agar proses pembelajaran tersebut dapat berjalan secara lancar, teratur, efektif, serta efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang sangat diperlukan untuk menunjang pendidikan, seperti halnya halaman, taman sekolah, tata tertib sekolah, dan lain sebagainya. Jadi di sini sarana dan prasarana pendidikan merupakan sebuah mutu untuk sekolah yang dimana di setiap tahunnya perlu ada peningkatan sarana dan prasarana yang memadai. Tetapi pada kenyataannya saat ini masih banyak sekolah-sekolah yang belum terpenuhi sarana dan prasarananya. Seperti halnya di tempat tinggal kami, masih banyak sekolah, terutama pada sekolah dasar, yang sarana dan prasarananya kurang memadai, seperti atap yang bocor, kemudian lantai pada kelas yang kurang bagus, ditambah lagi dengan kursi yang udah penuh dengan paku-paku, ditambah lagi dengan gerbang yang sudah roboh, halaman yang becek. Itu merupakan masalah bagi pendidikan, terutama bagi siswa dan guru, karena jika sarana dan prasarana ini tidak terpenuhi dan tidak memadai, maka proses dalam pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan lancar. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah permasalahan sarana dan prasarana yang kurang memadai. Jadi seperti fasilitas yang minim atau tidak memadai. Contohnya tuh seperti gedung kelas yang bocor, bangku meja sekolah yang rusak, atau lapangan sekolah yang kecil, dan dari fasilitas tenaga pengajarnya tuh tidak profesional. Dan yang kedua ini adalah alokasi dana yang terhambat. Contohnya itu seperti menyalahgunakan dana sekolah, dan biasanya ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal pendanaan, sehingga adanya penyalahgunaan dana dan menghambat proses pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah harus memiliki kesadaran terhadap pendidikan melalui pembiayaan demi meningkatkan mutu pendidikan dan menangani oknum-oknum yang melakukan penyelewengan dana secara tegas. Ini adalah perawatan yang buruk. Jadi perawatan yang buruk ini seperti fasilitas sarana dan prasarana yang kurang diperhatikan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah itu tidak terlalu memperhatikan bagaimana cara merawat sarana dan prasarana yang telah diberikan. Sikap acuh tak acuh dan tidak adanya pengawasan dari pemerintah membuat banyak sekolah yang terbengkalai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adin Hidayat. Kali ini saya akan menjelaskan tentang akibat dari sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai. Yang pertama itu rendahnya mutu output pendidikan. Minimnya sarana ini dapat menyebabkan generasi muda hanya belajar teori tanpa wujud yang praktis, sehingga pelajar hanya belajar dalam angan-angan yang keluar dari realita yang sesungguhnya. Yang kedua, kenakalan remaja dan perilaku yang menyimpang. Kehidupan remaja pada era modern ini tentulah berbeda dengan kehidupan pada generasi yang sebelumnya. Pelajar saat ini membutuhkan ruang gerak dalam pengembangan kematangan emosi. Seperti jika mereka minat dalam bidang olahraga, mereka suka sepak bola dan voli. Jika mereka ahli dalam bidang lainnya seperti otomotif dan seni.
Jika hal ini tidak dapat dipenuhi ataupun dihambat, maka akan cenderung membentuk perkumpulan yang mengarah pada menyalahi norma. Yang ketiga, proses pembelajaran tidak efisien. Sarana dan prasarana yang dimiliki suatu lembaga pendidikan adalah bagian dari upaya untuk mencapai tujuan pendidikan secara umum dan tujuan pembelajaran secara khusus berlangsung secara efektif dan efisien. Proses pendidikan akan mengalami kesulitan tanpa adanya sarana dan prasarana. Yang keempat, murid tidak nyaman dalam belajar. Murid akan merasa tidak nyaman dalam belajar jika salah satu sarana penunjang dalam proses pembelajaran itu tidak tersedia. Misalnya, terbatasnya sarana dalam olahraga. Dengan begitu, kemampuan murid akan sulit untuk berkembang. Selanjutnya, pembahasan mengenai solusi dari sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai. Yang pertama, peran pemerintah membantu dalam menunjang perkembangan yang lebih layak secara transparan. Pemerintah berperan membantu sekolah dalam hal pembangunan agar kondisi sekolah yang masih kurang memadai dan yang masih terbatas bisa menjadi lebih layak. Yang kedua, peran komite sekolah yang harusnya aktif dalam membantu mencarikan dana sekolah. Keberadaan komite sekolah diharapkan tidak hanya menjadi formalitas semata. Komite sekolah memegang peranan penting dalam hal pembiayaan dana pendidikan di sekolah, seperti pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar dan pembelian kelengkapan belajar untuk sarana pembelajaran yang lebih baik. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.